Mendengar nama tanduk hitam, kerumunan pemimpin bajak laut itu menjadi tenang. Mereka memasang wajah enggan seolah-olah mereka takut pada orang itu. Bahkan pembantai berdarah Katuo pun merasa sedih. Dia perlahan muncul dari kerumunan, dan mengedipkan mata pada Xian, menyiratkan bahwa dia harus sangat berhati-hati. Mendengarkan pengarahan Feng Xiao, Feng Rao mengucat, khawatir tentang peluang Xian. Bagaimanapun, Xian dan Barret telah menyatakan pertempuran di depan semua orang. Jika dia menghentikan mereka sekarang, apakah dia akan terlihat meremehkan Xian? Hati-hati, ku dengar tanduk hitam sangat tangguh. Dengan enggan, Feng Rao hanya bisa berjalan ke arahnya dan mengingatkannya. Tidak apa-apa, Xian masih tenang. Dia menjawab tanpa kecemasan yang biasanya dimiliki orang sebelum terlibat dalam pertempuran hebat. Barret, kamu sangat menghormatinya, Jienong menggelengkan kepalanya. Kamu membiarkan tanduk hitam melawannya. Bukankah itu tidak jauh berbeda dengan melawanmu, bukan? Harum, Barret meringis, tertawa dingin. Aku hanya tidak ingin hal-hal yang tidak terduga terjadi. Ya, berhati-hati itu bagus. Anak itu tidak buruk. Aku sudah lihat, kekuatan ruangnya tidak mudah dihadapi. Membiarkan tanduk hitam melawannya, kau akan mencegah kesalahan yang tidak perlu, angguk Russell. Di tanah hukuman dewa, Feng Ke memiliki kekuatan terkuat dengan basis kultivasi langit kedua alam dewa asli miliknya. Itu juga sebabnya, Russell, Jienong, dan Barret akan bekerja sama untuk menghadapi Feng Ke saat mereka menghadapinya. Sementara mereka bertiga berdiskusi dengan nada rendah, aura dingin telah melesat dari kejauhan. Cahaya putih kabur bersinar saat seorang pria Herculean setinggi 3 meter muncul. Dia adalah anggota tanduk naga, cabang klan iblis. Penampilannya menakjubkan dengan tanduk naga melengkung yang buas di dahinya. Kulit pria ini berotot gelap seperti tinta dan besi. Pria ini tampak seperti memiliki kekuatan tak terbatas. Pria iblis bertubuh kekar itu hanya mengenakan baju besi bagian atas dan baju besi di bahunya memiliki 2 duri tajam yang melengkung, yang panjangnya sekitar 1 meter dan tampak mewah. Aura dingin menyebar dari tubuhnya. Matanya sedingin es. Kabut dingin berputar di sekujur tubuhnya, membuatnya tampak seperti balok es tebal. Orang-orang merasa kedinginan saat berdiri di dekatnya. Mereka secara naluriah menjauh. Kekuatan kelas es. Kekuatan pendatang baru Upanishad dan Barret sangat bertolak belakang. Mereka secara mengejutkan adalah teman dekat. Barret, mengapa kau memanggilku ke sini? Suara pria kekar itu seperti guntur. Tidak bisakah kau memutuskan sendiri hal-hal tentang area bintang baru? Mengapa kau menginginkanku di sini? Bukankah kau sudah cukup melakukan hal-hal seperti ini? Blackhorn, aku memintamu datang ke sini untuk membantuku mengambil kembali seorang wanita. Barret menarik napas dalam-dalam lalu menunjuk Xian. Pukul dia dan aku bisa menikahi Feng Rao. Jaga dia baik-baik. Blackhorn kebingungan. Ia mulai mengumpat. Dasar bajingan Barret, kau memanggilku ke sini untuk ini. Kau benar-benar bosan, ya. Saat ia berbicara, Blackhorn tidak dapat menahan diri untuk menoleh ke Xian dan berkata dengan nada tinggi, "Nak, sebaiknya kau mati saja. Jangan buang-buang waktuku. Kau tidak bisa membunuhnya." Saat Feng Ke melihat bahwa pertempuran akan segera terjadi, ia tiba-tiba teringat sesuatu dan berteriak, "Hanya mengalahkan. Tidak membunuh. Blackhorn, kau harus memperhatikan itu. Jika kau membunuhnya, jangan salahkan aku karena memunggungi kalian." Jelas bahwa ia tidak menyukai Xian. Kalau tidak, ia tidak akan mengatakannya. Blackhorn benar-benar terkenal di negeri hukuman dewa dengan basis kultivasi puncak alam dewa raja. Pada saat yang sama, karena ia berasal dari klan iblis, tubuh dewanya sangat mengesankan. Pemahamannya tentang kekuatan es Upanishad juga mendalam. Sebelum Barret berhasil menembus alam dewa asli, ia tidak dapat mengalahkan Blackhorn. Orang-orang bergosip bahwa Blackhorn hampir mencapai Essence of the Ice Power Upanishad yang lengkap. Dia sudah berada di ambang batas alam dewa asli. Blackhorn adalah seorang pejuang yang suka berkelahi. Dia sering bertarung dengan orang lain di tanah hukuman dewa tanpa alasan yang jelas. Dalam beberapa tahun terakhir, para pejuang terkenal di alam yang sama dengannya pernah dikalahkan sekali. Tak satu pun dari mereka adalah saingannya. Itulah sebabnya Blackhorn diberi gelar hotshot terbaik di alam dewa asli. Di tanah hukuman dewa ini, dia terkenal.
Reputasinya bahkan lebih baik daripada Bloody Slaughterer Katuo dan kompetensi serta kekuatan latar belakangnya juga satu tingkat lebih tinggi dari Katuo. Banyak penonton yang mengumpat dalam hati ketika mereka melihat Blackhorn meraung dan menyerang. Mereka harus segera mundur. Ketika orang brutal ini terlibat dalam pertempuran, dia tidak akan peduli dengan para penonton. Begitu dia mulai bertindak, dia tidak akan peduli. Dari waktu ke waktu, para penonton akan terluka oleh serangannya yang hebat. Mata Blackhorn yang sedingin es menjadi cerah. Energi beku di bawah kakinya menyapu semua orang, melesat seperti naga es gila di bawah tanah, menuju Xian. Retak-retak-retak, retakan besar muncul di balok es hijau. Es tajam mencuat dari tanah. Lapisan es tebal muncul di area antara Xian dan tanduk hitam. Seluruh area membeku. Anak itu juga mengolah kekuatan es Upanishad seperti tanduk hitam. Haha, ini akan sangat menarik. Barret memanggil tanduk hitam ke sini untuk memberi Xian pelajaran dan memberitahunya tentang kekuatan nyata dan fitur halus dari kekuatan es. Benar, Barret ingin menggunakan kekuatan favoritnya Upanishad untuk mengalahkannya. Ini akan membuat anak itu mimpi buruk dan dia tidak akan pernah meningkatkan wilayah kekuasaannya lagi. Itu benar-benar ganas. Sudah jelas, anak itu berani merampas barang-barang Barret. Dia seharusnya tidak memikirkan akhir yang baik. Para pemimpin pasukan lain mundur, berdiskusi satu sama lain dengan penuh semangat. Kesibukan di area ini tidak pernah berhenti. Mereka menyaksikan dan berteriak kagum. Dari dua kaki besar seperti tiang es tanduk hitam, energi yang sangat dingin terus-menerus meresap ke dalam tanah. Area di antara dia dan Xian membeku dengan lapisan es tebal sekitar 100 meter. Es-es tajam menonjol di bawah kekuatannya sebelum terlempar keluar dengan keras. Saat energi dingin meresap ke area tersebut, para prajurit dengan basis kultivasi rendah menggigil. Mereka harus mundur lebih jauh tetapi mata mereka masih terpaku pada es yang beterbangan. Beberapa ratus es mendesis seperti tombak tajam seolah-olah dapat merobek seluruh langit dan membombardir Xian. Feng Ke telah membawa Feng Xiao dan Feng Rao pergi dari tempat ini. Sekarang, mereka berdiri di panggung tinggi beberapa ratus meter jauhnya untuk menyaksikan pertempuran. Arena mereka adalah tempat latihan para prajurit Blue Demon, yang terletak di area seluas beberapa ribu meter persegi. Begitu Blackhorn mendesak energi esnya, tempat latihan yang luas itu membeku. Tempat itu tampak seperti danau beku besar di area terdingin. Es dan salju menutupi setiap sudut. Ketika ratusan es tajam tiba, tubuh Xian menggemakan suara tulang retak. Tubuh dewanya yang kekar layu secara eksentrik. Dia segera menjadi kurus kering. Pada saat yang sama, kekuatan ganas melesat tanpa henti di tubuhnya. Aura pembunuh berdarah keluar dari belakang kepalanya, berputar-putar ke langit seperti sepasang iblis. Matanya menjadi merah tua seolah-olah tersumbat. Dengan wajahnya yang acuh tak acuh, dia memberi orang perasaan menakutkan tanpa emosi. Langit ketiga amukan. Oh sial, tangguh. Energi jahat itu terlalu kuat. Kekuatannya meningkat beberapa kali hanya dalam sekejap. Astaga. Anak itu menakutkan. Kekuatannya meningkat hanya dalam sekejap. Apa yang terjadi? Aku tidak mengerti. Semua orang berteriak. Begitulah adanya. Pembantai berdarah Katuo menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Saat dia melihat mata merah darah Xian, dia tahu bahwa Xian serius kali ini. Swosh swosh swosh. Beberapa ratus es terlempar ke arah Xian dengan cepat seperti hantu yang datang untuk mengambil jiwa. Kekuatan mereka sangat dahsyat. Bahkan jika prajurit di langit kedua alam Dewa Raja menggunakan domain dewa, itu akan langsung hancur. Kunci. Mata merah delima Xian berkilauan dengan cahaya merah darah. Kekuatannya bergeser saat dia mengulurkan satu lengan, menyentuh kekosongan dan berteriak. Krek-krek, ruang telah membatasi segalanya. Angin berhenti, energinya mandek. Alam dewa di sampingnya menjadi sunyi senyap. Ratusan es tajam seperti tombak berhenti di udara. Es yang paling dekat dengannya hanya berjarak 1 meter dari glabelanya. Hancurkan. Domain dewa Xian berubah. Aura negatif bergulung ke langit, berubah menjadi cakar hantu biru yang menamparkan setiap es runcing. Ledakan, 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 ledakan. Ratusan es meledak di udara. Es berserakan di mana-mana. Kabut tebal melilit Xian seperti mimpi. Orang-orang terkejut. Suara riuh itu berhenti. Di panggung batu,
Feng Ke, pemimpin iblis biru tercengang. Dia segera berbalik dan menatap Feng Rao dalam-dalam ke matanya. Gadis kecil, sudah bertahun-tahun, dan matamu masih tajam. Kamu tidak pernah berbuat salah kepada siapapun. Feng Xiao juga bingung, bergumam. Akhirnya aku percaya apa yang dia katakan padaku. Tidak heran mengapa dia berani pergi bersama Katuo dan Kafu. Ternyata fondasinya cukup kuat untuk tidak takut pada orang lain. Ya, kita semua salah. Anak ini adalah karakter sejati. Petik 2. Sudah ku bilang, bahkan jika aku mempertaruhkan nyawaku untuk melawannya, orang yang akan terbunuh adalah aku, bukan dia. Feng Rao bersemangat tetapi dia berpura-pura tenang, berbicara dengan samar. Begitulah dia, melewati level untuk bertarung adalah hal yang biasa baginya. Feng Ke, Feng Xiao bertukar pandang saat mereka setuju dalam hati. Mereka tidak lagi curiga. Es telah pecah tetapi Xian tidak memiliki goresan pada dirinya sendiri. Matanya yang tersumbat berubah menjadi warna merah haus darah. Dia menatap Blackhorn dari kejauhan, belum menyerang. Blackhorn bingung untuk sementara waktu. Dia menatap Xian untuk sementara waktu. Wajahnya yang acuh tak acuh berubah menjadi lebih serius. Dia menghirup udara dingin, berbicara dengan sungguh-sungguh. Aku telah berbuat salah padamu. Kau benar-benar saingan. Aku akan membuat kesepakatan denganmu dengan kemampuan terbaikku. Kau telah mendapatkan rasa hormatku. Aku akan menganggapmu seorang pejuang dengan kompetensi yang sama. Barret, sainganmu sama sekali tidak buruk. Dia sama hebatnya denganmu tahun itu. Russell mengerutkan kening, merendahkan suaranya. Ngomong-ngomong, ketika kau berada di langit kedua alam Raja Dewa, kau tidak memiliki kekuatan yang begitu besar, kurasa. Ya, dia benar-benar karakter yang tangguh. Tidak heran dia mampu mengambil peta bintang dari bintang api penyucian. Dia sama sekali tidak sederhana. Jie Nong juga menilai. Barret meringis dan mendengus tetapi tidak menjawab. Api surga, di mana api surga? Mata Jester menyala saat dia berteriak dalam hati. Dia sangat ingin melihat api surga untuk memanfaatkan kesempatan dan menilainya. Melihat serangan pertamanya tidak membuahkan kemenangan, Blackhorn tampak serius. Ia merasakan energi berfluktuasi di tubuh Xian. Kemudian, ia menjadi semakin takut. Pada saat ini, riak energi yang dihasilkan dari Xian bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh seorang prajurit di langit kedua alam Dewa Raja. Bahkan seorang prajurit dengan basis kultivasi langit ketiga alam Dewa Raja tidak dapat menyimpan energi pada tingkat tinggi yang sedang ia lakukan. Blackhorn fokus. Ia tidak lagi merasa jijik terhadap Xian, yang berdiri di sana dengan gagah. Kabut dingin menyembur keluar dari tubuhnya, berputar-putar di sekelilingnya. Kabut-kabut itu terus menyebar dan meluas. Aura dingin meluap dari tubuh Blackhorn. Tak lama kemudian, halaman pelatihan seluas beberapa ribu meter persegi itu ditelan oleh kabut dingin. Retak-retak. Di tengah kabut putih, sebuah gletser retak di tanah dan perlahan muncul di halaman pelatihan. Gletser tembus cahaya itu terbentuk oleh air bawah tanah di bawah energi beku Blackhorn. Aura dingin itu bersinar bahkan di halaman sementara gletser itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Udara dingin menyebar kemana-mana di markas Blue Demon dan perlahan meluas ke tempat lain di kota hukuman surga. Banyak prajurit kota hukuman surga yang berjalan di jalanan glamor kota hukuman surga tiba-tiba merasakan udara dingin datang, yang membuat mereka menggigil. Tiba-tiba, orang-orang itu menemukan sumber fenomena ini adalah markas Blue Demon. Mereka ragu-ragu sejenak lalu mulai berkumpul. Arena tempat Xian dan Blackhorn bertarung adalah halaman pelatihan besar di luar gedung Blue Demon, yang memiliki beberapa gerbang batu. Penjaga bajak laut Blue Demon mengawasi setiap gerbang. Mereka tidak mengizinkan siapapun masuk. Ketua, seorang prajurit Blue Demon berdiri di dekat gerbang batu dan menatap Feng Ke dari kejauhan dan meminta perintah. Mereka meminta untuk masuk dan menonton pertarungan. Haruskah kita mengizinkan mereka? Banyak prajurit di kota hukuman surga berkumpul di gerbang batu halaman pelatihan, berteriak dan berteriak, meminta untuk masuk dan menonton pertempuran. Feng Ke mengerutkan kening. Dia memperhatikan mereka dari panggung batu, merenung sejenak lalu berkata pelan. Biarkan mereka masuk. Kerumunan yang mengelilingi gerbang batu menjadi lebih berisik mendengarnya. Tak lama kemudian, banyak orang menyerbu masuk dan mengelilingi halaman. Melihat gletser terangkat ke udara, mereka berubah warna karena takut,
meminta yang lain untuk mengetahui apa yang terjadi di sini. Di antara kerumunan ini, beberapa orang bersembunyi di belakang seolah-olah mereka takut ketahuan. Kelompok kecil orang itu termasuk Charyu, Xiao, Aogera, Yalan, dan Taimu. Charyu, Xiao, dan Aogera yang menutupi wajah mereka dengan topeng dan berdiri di belakang para bajak laut kota hukuman surga. Mereka tidak berani mendekat. Sebaliknya, mereka tetap bersembunyi dan mengawasi dari kejauhan. Itu dia. Saat dia baru saja tiba, Xiao gemetar pada pandangan pertama, berteriak melalui giginya yang terkatup. Charyu, Aogera, dan yang lainnya melihat, dan wajah mereka menjadi aneh ketika mereka menemukan seorang pemuda berdiri dengan acuh tak acuh di belakang gletser. Mengapa dia melawan orang lain ini? Xiao sangat terkejut, membisikkan pertanyaannya karena dia tidak bisa memahami situasinya. Hei teman, apa yang terjadi? Charyu mengerutkan kening. Dia melangkah maju, memancarkan 5 kristal ilahi berkualitas sedang di telapak tangannya lalu mendorongnya ke lengan baju seorang bajak laut. Haha, mereka bertarung karena nona muda Feng Rao. Tuan Barret ingin menikahi nona muda Feng Rao. Tuan Feng sebelumnya sudah setuju dengannya. Namun, sepertinya nona lebih menyukai anak itu daripada mereka. Saat bajak laut itu menerima pembayaran dari Charyu, ia menceritakan kisahnya dengan bersemangat. Setelah itu, ia melambaikan tangannya dan menghentakkan kakinya untuk menambahkan lebih banyak detail. Saat tanduk hitam dan anak itu memulai pertempuran ini, sepertinya ia tidak akan kalah. Pertempuran ini sangat menarik. Kalian harus berkonsentrasi pada pertempuran. Charyu terkejut. Ia mengangguk kepada bajak laut itu lalu melangkah mundur, merendahkan suaranya dan menjelaskan kepada kelompok Xiao. Bajingan itu menyerang pasukan Barret karena seorang wanita. Sialan. Xiao merasa sangat kesal mendengarkan narasi Charyu. Ia mengumpat pelan. Ia menggertakkan giginya sementara matanya yang indah menatap Xian dengan marah. Langit kedua dari alam Dewa Raja. Anak ini benar-benar luar biasa. Charyu tersenyum pahit, berbalik untuk menatap Aogera. Dia membandingkan keduanya dalam hati, wajahnya aneh. Aogera meringis, berdiri tegak dan cemas. Anak ini benar-benar luar biasa, Taimu menilai. Yalan mengangguk setuju. Aku kenal dia. Suara Birou muncul dari kelompok lain. Ayah, namanya Xian. Kami mendapatkannya dari Nita di bintang herbal ke-6. Kami menggunakannya sebagai kuali tubuh manusia untuk sementara waktu. Setelah itu, dia bergabung dengan Du Feng dan Xiao menyelamatkan mereka semua. Pria ini membunuh Fergie di Liga Dunia bawah kami. Dia benar-benar kejam. Tanpa dia, Du Feng tidak akan pernah bisa melarikan diri. Sama seperti Xiao, Birou menyamar. Dia tampak seperti wanita normal tanpa fitur lembut dan putih dari masa lalu. Karakter baru, Bitian, Komandan Liga Dunia Bawah, mengangguk. Dia mengenakan jas hujan jerami dengan topi daun. Kerajaannya tidak buruk, langit kedua dari alam Dewa Raja. Oh, ya, wilayah kekuasaannya tidak rendah. Bagaimana kalian bisa menangkapnya dan menjadikannya kuali manusia tahun itu? Biruo, Bitian mengerutkan kening, mengubah raut wajahnya. Ada yang aneh. Saat itu, dia hanya memiliki langit kedua alam dewa sejati. Birou tampak bingung saat dia berkata dengan tidak yakin. Wajah Bitian menjadi serius. Apa kau yakin? Aku tidak yakin. Tapi memang benar dia hanya memiliki langit kedua alam dewa sejati tahun itu. Kalau tidak seorang pun dari kita yang bisa menahannya, kata Birou dengan nada khawatir. Mata indahnya berbinar karena dia tidak bisa mempercayainya. Alert! Bitian berteriak pelan. Panglima Jenderal, nona muda Birou benar. Saat itu, dia hanya memiliki langit kedua alam dewa sejati. Selain itu, dia telah menerobos ke alam barunya di kapal uap kita sebagai kuali tubuh manusia, kata alkemis Alert, wajahnya muram seolah-olah dia baru saja kehilangan orang tuanya. Dia adalah karakter yang sangat berbakat dan kau tidak menyadarinya untuk membujuknya bergabung dengan pasukan kita. Kau bahkan membiarkan Dark Firmament Divine Nation membawanya. Dasar bodoh. Bitian berteriak pelan. Alert dan Birou sangat menyesalinya. Melihat siluet yang berdiri di halaman latihan, mereka tidak tahu harus berkata apa. Swosh swosh swosh. Tanduk hitam membubung ke langit. Bila-bila es menari-nari di sekelilingnya. Domain dewanya melesat keluar, menyambar Xian di udara.
Bongkahan. Es yang tak terhitung jumlahnya melesat keluar dari gletser yang menjulang, dengan ganas meluapi domain dewanya, menciptakan lebih banyak es. Sekilas, mereka tampak seperti 1 miliar bilah es yang berputar. Ancaman ini memang hebat. Badai es cepat. Tanduk hitam meraung, suaranya bahkan mampu mengguncang langit. 10.000 bilah es berputar, menciptakan tornado bilah es yang ganas yang menutupi seluruh lapangan latihan yang besar. Gletser itu lenyap dengan kecepatan yang tidak dapat dilihat oleh mata telanjang. Balok-balok es yang tak terhitung jumlahnya melesat ke langit, bergabung dengan pusat badai es cepat tanduk hitam. Orang-orang kemudian melihat bahwa seluruh kubah langit ditutupi dengan es yang tajam dan berkilauan. Miliaran bilah es akan menyapu alam semesta. Pemandangan ini sangat menakutkan. Banyak prajurit alam rendah mundur ketakutan karena mereka takut bilah es akan menyimpang dan mengenai mereka, atau ki dingin dapat meresap ke dalam tubuh dewa mereka. Retak, retak, bilah es bertabrakan. Suara pecah bergema di seluruh tempat. Badai es cepat telah menutupi seluruh halaman pelatihan. Para penonton tidak dapat melihat apa yang terjadi di sana. Hanya prajurit di alam dewa asli yang dapat melihat melalui udara dingin badai es cepat untuk melihat samar-samar situasi di dalam badai. Es yang tajam, kristal es, pedang es, dan balok es menimbulkan malapetaka di dalam badai es cepat. Tanah batu hijau di tempat latihan meledak. Puing-puing berguling bersama dengan potongan-potongan es yang berhamburan. Tanduk hitam mengarahkan badai es cepat untuk menekan dengan keras untuk memenjarakan seseorang. Banyak potongan es, kristal es, dan pedang es digunakan, menciptakan kekuatan es, yang menghasilkan gletser untuk kedua kalinya. Secara bertahap, potongan-potongan batu dan es berhamburan. Tornado energi yang menghancurkan bumi berhenti, yang terbagi menjadi 5 atau 7 bagian di tengah tempat latihan. Gletser baru terbentuk. Gletser transparan itu tingginya sekitar 1000 meter dan tebalnya beberapa ratus meter. Itu tampak seperti balok kristal raksasa. Xian berdiri tegak di tengah gletser. Dia tidak mengubah posturnya, tampak seperti dia tidak pernah bergerak. Namun, tubuh dewanya terkurung di gletser yang tebal. Ketika orang-orang mengamatinya, mereka dapat melihat udara dingin saat ini mengalir terus-menerus melalui tubuhnya. Tanduk hitam mengenakan wajah dingin. Berdiri di atas gletser, dia membungkuk untuk melihat Xian yang terperangkap di dalam gletser. Dia mendengus dan menoleh ke Feng Ke. Apakah aku perlu melanjutkan? Semua orang terdiam, menatap Feng Ke seolah-olah mereka telah setuju untuk melakukannya sebelumnya. Mereka juga melotot ke arah Feng Rao, yang terus meringis sementara dia berdiri di belakang Feng Ke. Barret terus-menerus menyeringai, meninggikan suaranya. Jika kakak Feng Ke tidak mengatakan apa-apa, dia setuju secara diam-diam bahwa kamu dapat membunuhnya. Lakukan. Hati-hati. Namun, pada saat ini, alkemis Jester, yang telah diam sejak awal, tiba-tiba merasakan sesuatu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Sizzle sizzle sizzle, api merah dan api merah oranye melonjak dengan ganas. Di dalam gletser, mereka melesat keluar dari mata Xian. Dalam 1 detik, api yang menakutkan itu meluas, menutupi seluruh gletser. Api yang membara telah mencair dan segera menyapu energi gletser yang sangat dingin. Api yang membakar itu melesat keluar, berlari di gletser untuk mencapai tanduk hitam. Seketika, api itu naik ke kakinya dan merayapi seluruh tubuhnya. Hanya dalam sekejap, api yang berkobar membakar tubuh Blackhorn. Dia berteriak dengan gila, yang mengejutkan semua orang. Gletser mencair dengan cepat. Xian meninggalkan es begitu saja. Kilatan brutal berkilauan di matanya yang merah darah. Dia melompat ke arah Blackhorn. His. Desisan yang memekakkan telinga bergema. Retakan ruang halus muncul di kehampaan seolah-olah ada sesuatu yang mencoba keluar dari kurungannya. Blackhorn berubah warna saat dia merasakan jiwa dewanya dibatasi oleh suatu kekuatan yang tidak diketahui. Tidak peduli seberapa keras dia menggeliat, dia tidak bisa menyingkirkannya. Dia tidak dapat menemukan arah penyerangnya. Blackhorn merasakan begitu banyak rasa sakit. Cahaya bintang berkumpul, membentuk pedang lebar di tangan Xian. Malam berbintang tampak terpantul di pedang lebar ini yang menyembunyikan misteri bintang-bintang. Pedang itu kemudian berubah menjadi cahaya bintang yang bergerak menebas Blackhorn. Blackhorn terkena. Cahaya bintang memercik dari tubuhnya saat dia terlempar. 3. Duri tulang muncul di kehampaan menusuk punggungnya.
Darah langsung berceceran. Xian memasang wajah dingin dan kasar. Tidak ada emosi yang terpantul di wajahnya. Dia terus mengejar dan membombardir targetnya. Tubuh Dewa Blackhorn bergetar di udara seperti layang-layang yang talinya terputus. Namun, dia tidak jatuh. Ki yang sangat dingin merembes keluar dari tubuh dewanya. Kabut putih tebal menutupi seluruh tubuhnya, menciptakan lapisan es yang tebal. Pada saat ini, Blackhorn tampak seperti patung es raksasa, sebening kristal dan berkilau. 3 duri tulang terbang dengan cepat, merobek kubah langit. Mereka mendesis mengerikan, menusuk tubuh Dewa Blackhorn. Lapisan esnya hancur. Tubuh Dewa Blackhorn berdarah sangat banyak. Namun, es yang pecah dan ki dingin yang tebal mencambuk di sekelilingnya, melindungi tubuh dewanya. Meskipun dia memiliki banyak luka berdarah, fondasinya tidak rusak. Blackhorn adalah anggota suku Tanduk Naga, cabang dari klan iblis. Dia memiliki tubuh yang tidak bisa dihancurkan. Setelah dia mencapai langit ketiga alam Dewa Raja, tubuhnya menjadi lebih ulet setelah berkali-kali dipadamkan. Meskipun duri tulang itu tajam, duri itu hanya bisa menusuk beberapa lubang tetapi tidak bisa menembus tubuh dewanya. Pedang lebar itu sekarang memiliki sepasang sayap cahaya bintang yang gemilang. Xian terus-menerus mengubah arah mengikuti lintasan bintang-bintang yang misterius di langit. Api muncul di antara telapak tangannya, melesat keluar seperti pelangi yang menutupi matahari. Semuanya mengarah ke tanduk hitam. Karena tanduk hitam telah mengembangkan kekuatan yang sangat dingin, ketika energi api dari api sejati burung vermilion dan api bumi meresap ke dalam tubuhnya, energi di tubuhnya menjadi kacau. Untuk sementara waktu, dia tidak bisa mengumpulkan cukup energi, itulah sebabnya dia tidak melakukan apapun untuk menahan serangan Xian. Xian tahu tanduk hitam adalah pejuang yang kuat. Ketika dia menyerang, dia harus mencoba yang terbaik dan mendesak semua kekuatan di tubuhnya. Di langit ketiga alam amukan, Xian terus-menerus mengubah kekuatan bintang dan kekuatan ruangnya, mengubahnya menjadi teknik bela diri yang tidak dapat dijelaskan. Dia telah menggunakan api yang melesat, kurungan ruang, dan pedang ruang, dan 3 duri tulang. Serangannya meliputi setiap arah seperti badai petir untuk menahan tubuh Blackhorn. Gemuruh-gemuruh-gemuruh, ledakan dahsyat, yang cukup kuat untuk mengguncang seluruh tempat, muncul dari tempat Blackhorn melayang. Potongan-potongan es hancur. Kristal-kristal es yang tak terhitung jumlahnya terbang dengan indah dan berkilauan di mana-mana. Energi yang sangat dingin berputar-putar di sekitar Blackhorn. Di bawah serangan ganas Xian, tubuhnya yang kaku seperti besi menggemakan suara denting. Blackhorn harus menguras kekuatannya dengan cepat untuk menciptakan perisai es yang tebal dan kokoh. Serangkaian perubahan yang rumit telah membingungkan para penonton. Diskusi mereka yang riuh berhenti saat mereka berkonsentrasi pada pertempuran. Xian telah terkurung di gletser. Tak lama kemudian, api yang kuat muncul di sekujur tubuhnya, yang memecahkan kurungan es untuk terbang keluar. Kemudian, dia menggunakan api itu untuk menyusup ke tubuh Dewa Tanduk Hitam yang membuatnya berjuang dan mencegahnya untuk mendesak energinya. Kemudian, Xian memanfaatkan kesempatan itu untuk membombardir Tanduk Hitam, membuatnya semakin berjuang. Tanduk hitam tidak memiliki energi atau waktu ekstra untuk melakukan serangan balik. Serangkaian serangan ini telah mengejutkan orang-orang. Setelah beberapa saat, mereka akhirnya bereaksi, berteriak dan menjerit. Kekuatan api, bagaimana dia bisa mengalihkan kekuatannya? Bukankah kekuatan utamanya adalah Upanishad es? Astaga, aku melihat perubahan dalam kekuatan ruang. Dan dari mana datangnya api sialan itu? Dari mana anak ini berasal? Kekuatan Upanishad-nya bercampur, kan? Hei, dia bisa menggunakan begitu banyak jenis kekuatan. Dia memang keren. Tanduk hitam ditekan. Terlalu menakutkan. Orang luar ini benar-benar kuat. Ya, sangat kuat. Para penonton telah mengakui kompetensi Xian. Di langit kedua alam Dewa Raja, dia berhasil menekan tanduk hitam, yang telah membuktikan segalanya. Bahkan Fengke, Russell, Jienong, Jester, dan para prajurit alam dewa asli lainnya pun terdiam. Mereka bingung dan takut dalam hati. Wajah Barret tampak dingin. Dia tidak mengatakan apapun, hanya menatap pertempuran yang telah berakhir. Dia tampak sedang menunggu sesuatu. Aku tidak pernah membayangkan bahwa dia telah menjadi begitu kuat, Caryu berseru di antara kerumunan.
Barret pasti mengandalkan tubuh Dewa Tanduk Hitam yang ulet. Sayang sekali, dia tidak tahu bahwa tubuh Dewa Xian juga sangat tidak normal. Kurasa Barret salah rencana kali ini. Yalan dan Taimu mengangguk, berbicara serempak, tubuh Dewa Xian terlalu kuat. Kami belum pernah melihat yang seperti itu sebelumnya. Mata indah Xiao beriak dengan cahaya aneh. Garis pandangnya yang terang terpaku pada Xian, tidak mengalihkan pandangan sedetik pun. Dia sepertinya lupa bahwa Aogera, pengagumnya selama bertahun-tahun, berdiri di sampingnya. Anak itu terlalu pintar. Dasar bodoh. Kalian tidak menarik perhatiannya. Itu kesalahan terbesar kalian. Bitian menoleh ke Alert dan Birou, berbicara dengan wajah muramnya. Dia menarik napas dalam-dalam lalu bertanya, kalian berdua pikirkan cara agar kita bisa membalikkan keadaan ini. Alert dan Birou saling tersenyum pahit, tidak tahu bagaimana menjawab atasan mereka. Kita harus selalu mencoba, Bitian mengerutkan alisnya, bertanya, setelah pertempuran ini berakhir, kalian cari cara untuk mendekatinya dan lihat apakah kalian bisa membujuknya untuk bergabung dengan kita. Anak itu akan menjadi tokoh sejati di wilayah bintang kita. Jika dia bekerja untuk kita, kita akan mendapat dukungan yang kuat. Ayah, apakah dia berbakat seperti yang kalian katakan? Tanya Birou dengan suara rendah. Aku sudah berada di Raging Flame Star Area selama bertahun-tahun. Aku belum pernah melihat anak dengan potensi sebesar itu. Bitian menarik napas dalam-dalam, wajahnya serius. Jika kita bisa memilikinya, aku tidak akan ragu untuk membiarkanmu menikah dengannya. Wajah cantik Birou berubah warna karena dia tertegun. Ketika dia berpisah dari Xian, dia membual bahwa dia akan membuat Xian membayar harga yang mahal karena telah menyinggung perasaannya. Dan hari ini, untuk membujuk Xian, Bitian, ayahnya, bersedia mengorbankan kebahagiaan seumur hidupnya untuk membuatnya menikah dengan Xian. Bagaimana dia bisa menghadapi Xian? Dia telah membuat kesalahan besar tahun itu. Alert menundukkan kepalanya dalam-dalam. Dia tidak berani berbicara karena hatinya dipenuhi dengan perasaan enggan dan pahit. Sementara para penonton berteriak-teriak, tubuh Xian berkilauan dengan cahaya bintang. Matanya yang merah tua menatap tubuh Dewa Tanduk Hitam. Dalam kabut putih yang dingin, tubuh dewa mereka bertabrakan dan mulai bergulat. Klan Iblis memiliki tubuh yang tangguh. Setelah mereka memadatkan tubuh dewa, tubuh mereka yang ulet akan menduduki peringkat pertama di antara klan lainnya. Xian berani melompat ke dalam kabut dan membiarkan tubuhnya menerima dampak dari tubuh Tanduk Hitam hanya untuk melihat seberapa kuat tubuhnya sendiri. Ledakan-ledakan-ledakan, seperti ketukan drum yang menggelegar, keduanya terjerat satu sama lain dalam kabut putih tebal. Mereka bergulat, menghasilkan suara yang memekakkan telinga. Ledakan bergema tanpa henti. Setelah 1 jam, semuanya berangsur-angsur tenang. Kabut putih tebal menyebar, memperlihatkan halaman pelatihan sedikit demi sedikit. Halaman itu hampir terkoyak dengan banyak lubang dalam, baik besar maupun kecil. Es sebening kristal pecah di mana-mana. Seluruh pemandangan menunjukkan kehancuran. Xian dan Tanduk Hitam sama-sama terluka. Mereka berdiri di tengah halaman, saling memandang. Tanduk Hitam tampak lelah. Darah menetes dari wajahnya. Dia memucat tak berdaya saat kakinya gemetar. Mereka tidak dapat membantunya menenangkan tubuhnya. Xian berada dalam kondisi yang berlawanan. Meskipun darah mengalir di sekujur tubuhnya, roh, jiwa, dan ki-nya masih penuh. Matanya masih bersinar seolah-olah kekuatannya masih penuh. Blackhorn mencoba bertahan beberapa saat sebelum dia terengah-engah dan duduk di tanah. Dia menatap Xian beberapa saat sebelum menundukkan kepalanya, berbicara kepada Barret. Aku telah menggunakan semua energiku. Aku tidak bisa mengambil kembali wanitamu. Energi tubuh dewaku juga telah dikonsumsi. Aku merasa bersalah karena mengecewakanmu. Ketika dia selesai, semua orang tercengang. Barret memasang wajah yang membuat orang tidak dapat melihat emosinya yang sebenarnya. Dia menatap Xian lalu Blackhorn. Setelah itu, dia mengangguk. Sosoknya berkelebat dan dia mencapai Blackhorn, membawanya dan terbang ke langit. Mereka menghilang tak lama kemudian. Karena dia dan Feng Rao telah membuat kesepakatan di depan begitu banyak orang dan sekarang dia gagal, dia tidak punya hal lain untuk dikatakan selain pergi. Dengan tetap di sini, dia hanya memberi orang lain kesempatan untuk menggoda dan mengejeknya.
Karena itu, Barret memutuskan untuk segera pergi. Begitu Barret dan Blackhorn pergi, halaman itu tampak meledak dengan teriakan, sorak-sorai, gerutuan, dan teriakan. Banyak orang sekarang melihat lagi saat mereka mengagumi si Yan dengan hormat. Dage, kau benar. Aku mengakuinya sekarang, Kafu telah tiba di tengah pertempuran. Dia telah menyaksikan bagian terakhir dari pertempuran itu. Pada saat ini, dia dipenuhi dengan emosi. Kami beruntung karena kami tidak mengambil tindakan terhadapmu. Kalau tidak, kami tidak akan mendapatkan apapun selain kerugian kami sendiri. Pembantai berdarah Katuo menyeringai jahat. Tentu saja, jika tidak, apakah aku akan menjadi budak untuk memanggilnya seniorku? Apakah aku tipe orang yang serendah itu? Kafu tertawa. Gadis kecil, kau telah memilih pria yang baik, Feng Ke berbicara kepada putrinya sambil tersenyum. Visi yang bagus. Perhatikan dia dan pegang erat-erat. Jangan biarkan dia meninggalkanmu. Aku tahu, ayah. Apakah aku perlu diingatkan? Feng Rao berbicara dengan malu-malu. Matanya yang indah dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Dia mengepalkan tinjunya karena dia sangat gembira. Dia tidak akan pernah mengira bahwa si Yan bisa memiliki kekuatan dan tenaga seperti itu. Dia mengalahkan Blackhorn, seorang prajurit di puncak alam Dewa Raja. Dia memberinya kejutan yang sangat menyenangkan. Setelah pertempuran ini, nama si Yan telah menyebar luas di tanah hukuman dewa. Dia bukan lagi karakter kecil yang tidak dikenal tanpa legenda. Jika dia bekerja untuk kita, dia akan membawa kita dukungan besar untuk tim kita. Jika kita dapat menemukan area bintang baru, kita akan memberinya bintang kehidupan. Dia sepadan dengan harga ini, kata Feng Ke, merenung sejenak. Feng Xiao mengangguk dengan gembira. Pria ini memiliki potensi yang tak terbatas. Jika dia bekerja untuk kita, bintang kehidupan layak diberikan kepadanya. Mata Feng Rao yang indah menunjukkan bahwa dia tersentuh. Kebahagiaan di wajahnya menjadi lebih jelas. Karena si Yan telah mendapatkan persetujuan dari ayah dan saudara laki-lakinya, dia cukup bahagia untuk memikirkan masa depannya yang cerah. Dia berpikir bahwa kebencian karena menghabiskan ratusan tahun di bintang api penyucian telah terangkat dari hatinya. Yang mulia, keberuntungan Anda benar-benar besar karena Anda memiliki anak itu sebagai pendamping Anda, Caryu berbicara dengan nada rendah di tengah kerumunan. Dia berbalik lalu melanjutkan, saya akan mengatur segalanya agar Anda dapat bertemu dengannya. Saya harap dia tidak akan berubah dan dia akan tetap bekerja untuk Anda. Jika tidak, tanah hukuman dewa akan memiliki seseorang yang jauh lebih menakutkan daripada kombinasi Feng Ke, Russell, Jienong, dan Ba. Itu tidak akan baik untuk negara Dewa Langit Kegelapan. Aku tidak tahu apakah dia sudah berubah atau belum. Aku juga tidak tahu apakah dia akan terus menjadi pengikutku. Wajah Xiao tampak masam karena dia merasa ada harta karun yang menjauh darinya. Tiba-tiba, dia menjadi sedih. Tanah hukuman dewa memiliki begitu banyak organisasi bajak laut. Namun, mereka akan memiliki seorang tuan dalam waktu dekat, kata Bitian, Komandan Liga Dunia Bawah. Dia menarik napas dalam-dalam lalu berkata, Little Rou, apakah anak ini punya perasaan yang baik padamu? Bi Rou tertegun. Dia merenung sejenak lalu menggelengkan kepalanya. Kalau begitu, mari kita buat dia punya perasaan seperti itu, kata Bitian dengan wajah serius. Gunakan wajah cantikmu untuk memikatnya. Itu tidak akan menjadi tugas yang sulit, kan? Kalian harus merencanakan dengan hati-hati dan menjadikannya bawahan kita. Dia adalah target tepat setelah peta bintang. Perhatikan lebih banyak.